Kalau Bapak ada sini berarti tidak ada banjir kan itu Pak? Itu Pak, ya Pak, solusinya Pak. Terima kasih. Kami dengan ini akan turun di lapangan sama pakaiannya. Ya jujur saja ya, saya tuh heran. Mengapa Wapres kita itu sering kali menghindar ketika ditanya bagaimana solusi terkait dengan masalah yang sering kali terjadi di Republik ini? Apa jangan-jangan dia ini beneran kosong? Gini ya yang katanya wakil presiden terbaik sepanjang masa. Kehadiran Anda adalah yang paling ditunggu-tunggu di sana. Mereka ingin berdialog dan mengharapkan jawaban langsung dari Anda sebagai pemimpin tertinggi kedua di Republik ini. Bukan butuh jawaban dari kepala daerah yang di samping Anda. Mereka itu ingin mendengar apa isi kepala Anda, apa gagasan Anda, dan apa solusi yang Anda tawarkan atas kejadian yang terjadi di Bali. Jadi Anda nggak bisa hanya datang sekedar duduk, celingak-celinguk, lalu pegang mic dengan cara yang stylish. Tapi rakyat Bali nggak mendapatkan solusi konkret yang keluar dari mulut Anda sendiri. Memang benar, pemimpin itu tidak bisa hanya sekedar bicara saja, tetapi harus kerja nyata dan mau mendengar. Tetapi setelah Anda mendengar keluhan rakyat, Anda harusnya bisa langsung memberikan solusi dan pilihan kepada warga secara langsung dari mulut Anda sendiri. Rencana kerja itu juga harus dinarasikan di depan rakyat agar rakyat tahu ke depan harus berbuat apa. Kalau hanya datang untuk sekedar duduk lalu celingak-celinguk, saya rasa tak perlu menjadi wakil presiden. Dan ego juga bisa. Bertemu Gibran di Batam, driver ojol pulang dapat 400.000. Ini baru keren. Masa kemarin cuma bagi-bagi sembako. Gini dong, pulang tempel 400.000. Ini kan strategi pendahulu yang terus dilestarikan kejayaannya. Siapa kita? Indonesia. Lagi cari apa Mas? Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Sama Mas, saya juga lagi cari janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Sama Mas, saya juga lagi nyari 19 juta lapangan pekerjaan belum ketemu. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Pak Mahfud, lagi nyari 19 juta lapangan pekerjaan yang belum ketemu ya Pak? Langsung saja Pak kita tanyakan. Permisi Mas, mau tanya. Banyak yang nyari 19 juta lapangan pekerjaan yang belum ketemu. Sebenarnya 19 juta lapangan pekerjaan itu untuk siapa Mas? Kebun binatang. Kata Simba ini katanya Mas Wapres katanya sibuk, makanya AHY yang diutus. Sibuk, apa grogi, ya kan? Iya, terkencing di celana lagi pas lagi pidato. Iya. Kan lucunya begini. Menteri gantiin Wapres. Kunjungan ke luar negeri, menghadiri forum internasional. Nah Wapres gantiin Pak Lurah buat kunjungin pos kamling. Apa nggak lucu tuh? Ditanya soal pengangkatan CSN dan P3K diundur, begini jawaban Gibran. Kita udah pasti bisa nebak lah semuanya, pasti Bapak Wapres kita melempar jawabannya ke pejabat yang lain. Dulu Bapak Jokowi juga gitu, kalau ditanya ya jangan tanya saya. Lah nggak tahu, jangan tanya saya. Allahu Akbar kabiro. Padahal kan masa sih sekelas Wapres ini kan pasti dibahas ya di rapat atau di pemerintahan, pasti dibahas lah tentang pengangkatan ASN atau P3K. Masa nggak tahu sih? Masa harus orang lain aja yang jawab? Kiriman video dari seorang teman, ternyata isinya peristiwa kunjungan Wapres Gibran di Bali terkait dengan banjir bandang yang melanda kota dan pasar dan menelan korban nyawa 18 orang meninggal dan ratusan keluarga terpaksa mengungsi. Peristiwanya minggu lalu. Yang menarik sekaligus memprihatinkan bagi saya adalah
suasana pertemuan antara warga setempat dengan Wapres Gibran yang didampingi oleh Wali Kota Denpasar. Apa itu? Satu, pertanyaan warga yang meminta solusi dari Wapres Gibran. Bagaimana mengatasi banjir di Bali yang terjadi setiap tahun dan sepertinya tidak ada solusinya hingga hari ini. Pak Gibran tidak bisa menjawabnya dan menyerahkan mic pada Wali Kota untuk memberikan jawaban. Spontan warga nampak kecewa. Mengapa Pak Presiden atau Wapres tidak bisa menjawab, memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi banjir di Bali? Sekali lagi, warga kecewa. Kedua, ada pernyataan warga agar Pak Gibran jangan lagi datang di Bali. Barangkali cuplikan videonya yang keliru, tapi begitu pernyataan warga. Barangkali terkait juga dengan peristiwa kesan ketidakmampuan Pak Gibran untuk memberikan solusi terhadap banjir di Bali. Entahlah. Tetapi itu bagian dari keberanian warga yang sudah tidak takut terhadap pejabat yang tidak bisa memberikan solusi. Teman saya menyatakan, janganlah siswa SD, murid SD, menjadi ketua kelasnya para mahasiswa. Wah, apa artinya itu? Level seorang figur, kapasitas seorang figur itu tidak boleh dibawahi oleh jabatannya. Harus mampu mengatasi, menjadi pemimpin yang baik karena kapasitasnya. Tapi karena, kata teman saya, sekarang ini banyak penjabat kita yang dipaksakan. Analoginya seperti murid SD yang dipaksa memimpin mahasiswa atau para sarjana. Kira-kira begitu. Jadi, apa maknanya itu? Silakan pikir sendiri. Karena itu yang terjadi di negara kita sekarang ini. Banyak anak pejabat, banyak anak orang kaya yang dipaksakan untuk jadi pejabat. Padahal kapasitasnya belum cukup untuk itu. Ini pelajaran penting untuk kita dari rakyat bangsa ini. Gibran ke korban banjir di Bali. Bapak Ibu tenang semua. Ini maksudnya apa, Mas Wapres? Tenang di sini tuh ngapain? Pertama, apakah pemerintah bantu? Bantu membersihkan saja. Atau kedua, pemerintah membantu merehab rumah kalau ada yang roboh. Atau ketiga, pemerintah bertanggung jawab semua terhadap kerusakan rumah warga. Yang mana satu, Mas Wapres? Jangan disuruh tenang, tapi cuma omon-omon aja. Ya Pak, ini kan semua yang terjadi, para pejabat daerah, bapak-bapak sudah banyak membantu kami, baik dari segi pembersihan, sebab kami ucapkan terima kasih. Juga atensi Bapak Wapres sudah mengunjungi kami di sini. Tapi yang paling penting Pak Wapres, biar tahun depan Pak Wapres tidak datang lagi ke sini, tolong dong solusinya. Baru kali ini Wakil Presiden diusir. Baru kali ini Wakil Presiden dibilang tahun depan Bapak jangan datang lagi kalau ada masalah banjir. Itu warga Bali, percuma kalian memanggil Wakil Presiden dan memberi pertanyaan gimana mengatasi supaya tidak banjir. Cuma kalau berat pertanyaan kalian untuk dia, dia ditanya aja dengan 6 suku di Indonesia aja pelangak-pelongok. Ini disuruh memberikan solusi agar Bali tidak banjir lagi. Aduh. Dia tuh hanya bisa memberikan skincare, pansos, dan mencari pencitraan. Itu dia yang bisa. Tapi untuk memberi solusi agar mana Bali tidak banjir lagi, di Indonesia itu banjir enggak ada lagi, dan gimana masalah ekonomi saat ini, dia nggak akan bisa jawab, percuma. Aduh, itu warga Bali.
the best. Bilang ya, betul. Tahun depan jangan datang lagi. Kan sudah mendung ya. Ini karena ada proses modifikasi cuaca. Apa tadi? Modifikasi cuaca? Baru kali ini aku dengar loh Pak, modifikasi cuaca ini. Yang biasanya aku dengar modifikasi motor, modifikasi mobil. Itu baru yang aku dengar Pak. Ini aku yang terlalu bodoh atau Bapak yang terlalu pintar ini? Kalau cuaca yang dimodifikasi, siapa yang modifikasi cuaca ya? Atau teman-teman udah pernah dengar nggak modifikasi cuaca ini? Coba di komen ya, di kolom komentar. Ini dengernya agak aneh nih modifikasi cuaca ini. Siapa Pak ini Pak? Jauh kan? Tapi kata netizen mirip Pak ya. Putra Pak. Iya. Orang sini ya. Asli Bangka Pak. Iya. Asli Bangka. Ini Prabowo. Ya gimana kabarnya Pak? Jadi katanya pas saya lihat di komenan Bapak ada komen ketawa ya? Iya, kontennya agak iya. Jadi menghibur. Bisa ketawa bareng jadi. Sampaikan dulu tidak asal susunya dilihat dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Susunya asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. sama sekali tidak dari. Ya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, kita sudah melihat dari beberapa cuplikan video yang dimana ini masih bahan tawaan ya bagi beberapa orang tentang Gibran Rakabumi. Ini semakin berlanjut, semakin banyak komentar dari netizen yang sudah kita lihat dan yang sudah terjadi hingga sampai sekarang teman-teman ya. Ini sebagai pertanyaan ya, mengapa banyak orang-orang yang menertawakan seorang sebagai Gibran Rakabumi ini, apakah dengan kondisinya, apakah dengan umur yang mungkin banyak orang mempertanyakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk menjadi pemimpin di negara kita ini. Ya teman-teman, mungkin ini beberapa kumpulan cuplikan video ya yang sudah kita lihat, yang dimana dari Gibran Rakabumi mendatangi dari Kota Bali ya teman-teman ya. Bagaimana orang-orang juga melihat dan sedikit terhibur tentang apa yang mereka lihat sebagai Gibran Rakabumi yang memberikan beberapa arahan atau pimpinan tersebut teman-teman. Ini begitu banyaklah komentar-komentar dari netizen yang semakin terlihat dan yang semakin membuat kita juga heran mengapa komentar mereka ini seburuk atau apa yang mungkin tidak kita pikirkan ini hingga sampai sekarang masih dibahas dan masih dihujat-hujat tentang Gibran. Apakah ini juga salah satu ya teman-teman karena usia atau karena pengalaman atau karena banyak juga pemimpin yang bisa digantikan, atau ini bisa dijadikan alat untuk mempererat sebagai pemuda atau pemudi, anak-anak muda yang ada di negara kita ini. Ini kita tidak tahu teman-teman, karena ini salah satu pilihan yang sudah dipilih untuk menjadi Gibran Rakabumi. Ya kita tidak tahu ya bahan politik yang mereka lakukan atau ada atau tidak ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa komentar dari netizen yang mengatakan bahwa begitu sangat rendahnya kemampuan berpikir seorang wakil pemimpin yang menjadi tumpuan harapan rakyat. Isi kosong katanya. Lah rakyat untuk apa mengaji dia jika hanya jadi beban negara. Inilah teman-teman
kita sudah lihat saja komentar netizen yang sangat-sangat kejam dan pedas ya untuk kita baca dan dengar ya. Jangan salah paham saudaraku, maksud kata-kata Bapak tadi maksudnya supaya Gibran tidak datang lagi ke Bali hanya gara-gara banjir. Lebih baik kasih solusi, begitu maksudnya, bukan diusir saudaraku. Salam dari pendukung Anies. Ini dia mengatakan pendukung Anies tetapi membela juga Gibran, yang dimana salah paham tentang miskomunikasi yang disampaikan pada cuplikan video ya teman-teman ya. Jangan salah, ini tadi ya. Gibran kurang makan sekolahan, akhirnya bisa dilihat memalukan. Rakyat yang Bali tidak suka wajah pelongok si Gibran. Lu tapi penuh tipu-tipu. Ya teman-teman ya, dengan adanya beberapa komentar netizen ini juga kita sadar bahwa semakin banyak hujatan seorang beberapa publik tentang Gibran yang baik itu tidak suka dan baik itu juga suka teman-teman ya. Tetapi kita tidak tahu dengan berjalannya masa-masa yang sudah mereka lakukan itu akan menjadi juga pihak bagi kita yang mungkin itu baik untuk kita teman-teman ya. Apakah ini nanti juga semakin ke depannya bisa merubah dan bisa mengubah sesuatu yang tidak kita ketahui ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman juga bahwa yang sudah terjadi sampai kini hingga sampai diselidiki tentang kasus ijazahnya apakah itu benar atau palsu. Ya teman-teman, mari kita ikuti video selanjutnya dan mari kita juga cari-cari informasi tentang politik-politik yang sudah terjadi hingga sampai sekarang ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.